VOA This Morning. Halo pendengar VOA, apa kabar? Semoga tetap sehat dan sejahtera selalu ya. Peringatan Hari Kemerdekaan RI semakin dekat. Kami yang tinggal di ibu kota Amerika Washington DC sudah bersiap merayakannya. Apalagi bersamaan dengan hari jadi ke-75 hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika. Nah, KBRI pada tanggal 25 Agustus akan menggelar Wow Indonesia, sebuah festival yang syarat dengan seni budaya Indonesia. Tunggu saja pendengar liputan dari kami nanti ya. Baiklah pendengar, kami mulai VOA This Morning ini bersama saya Puspita Sariwati. Redaksi kami telah siap dengan berbagai laporan, di antaranya kampanye Harris dan Trump berbeda pandangan seputar imigrasi. I went after transnational gangs, drug cartels and human traffickers. You have done a horrible job. You're a disgrace to our country. Dari Indonesia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN kembali mencatat defisit pada Juli 2024. Defisit kita di dalam APBN adalah 2,29% dari GDP, jadi ini masih relatif on track. Berita lain diantaranya serangkaian serangan berdasar gender terhadap Kamala Harris menurut para ahli ciri klasik prasangka buruk terhadap perempuan atau misogyny. Jangan lupa pendengar, Anda juga dapat mendengarkan VOA This Morning secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu berita dunia bersama Leonard Triono. Selamat pagi pendengar. Juru bicara dan koordinator komunikasi strategis Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan Iran atau proksi-proksinya dapat melancarkan serangan terhadap Israel secepat minggu ini. Namun menurutnya sulit untuk memastikan seperti apa bentuk serangan itu pada saat ini jika memang benar dilakukan oleh Iran atau proksi-proksinya. I would repeat what I said earlier, that we share the same concerns and expectations that our Israeli counterparts have with respect. Saya ingin mengulangi apa yang saya katakan sebelumnya bahwa kami memiliki kekhawatiran dan perkiraan yang sama dengan rekan-rekan kami di Israel sehubungan dengan kemungkinan waktu di sini bisa jadi minggu ini. Kami terus mengamatinya dengan sangat-sangat seksama. Demikian ujar John Kirby. Kirby mengatakan Amerika dan sekutu-sekutunya tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi serangkaian serangan besar. Sementara itu pertemuan antara Israel dan Hamas masih dijadwalkan pada hari Kamis, tetapi belum jelas siapa yang akan hadir. We fully expect that those talks are going to move forward, and they need to move forward. Kami sepenuhnya berharap bahwa pembicaraan tersebut akan terus berlanjut dan memang harus dilanjutkan. Semua negosiator harus kembali ke meja perundingan dan mencapai kesepakatan. Demikian ujar John Kirby. Polandia pada hari Selasa menandatangani kesepakatan senilai 10 miliar dolar untuk membeli 96 helikopter serang Apache dari produsen Amerika Boeing dalam peningkatan baru atas kemampuan militer negara itu. Polandia telah mempercepat modernisasi angkatan bersenjatanya secara drastis sejak invasi besar-besaran Rusia ke negara tetangga Ukraina pada tahun 2022. Kesepakatan tersebut merupakan yang terbaru dalam serangkaian kontrak yang ditandatangani oleh Polandia dan Amerika dalam beberapa hari terakhir. Pada hari Jumat, Warsawa mengumumkan kesepakatan untuk membeli ratusan rudal udara ke udara. Pada hari Senin, ada kontrak untuk membangun 48 peluncur untuk sistem pertahanan udara Patriot rancangan Amerika. Ukraina mengatakan pada hari Selasa bahwa negara itu tidak berminat mempertahankan wilayah yang direbutnya di Kursk, Rusia dalam jangka panjang. Untuk sementara ini, kendali wilayah itu dapat mempersulit upaya Moskow
untuk mengerahkan lebih banyak pasukan ke garis depan pertempuran di Ukraina Timur. Tidak seperti Rusia, Ukraina tidak membutuhkan properti orang lain, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Georgi Tarki, kepada para wartawan di Kiev. Ukraina tidak tertarik untuk mengambil alih wilayah Kursk, tetapi kami ingin melindungi kehidupan rakyat kami, tambahnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia telah menggunakan wilayah Kursk untuk meluncurkan lebih dari 2.000 serangan lintas perbatasan di wilayah Ukraina sejak Juni. Ia mengatakan pasukan Ukraina telah merebut wilayah yang digunakan untuk melancarkan serangan tersebut dalam serangan selama seminggu yang telah merebut 1.000 km persegi wilayah Rusia. Layanan rumah sakit terganggu di beberapa kota di India pada hari Selasa setelah protes dokter menyebar ke seluruh pelosok negeri itu, menyusul perkosaan dan pembunuhan seorang dokter magang di kota Kolkata, kata pihak berwenang dan media. Ribuan dokter berunjuk rasa pada hari Senin di Kolkata dan negara bagian Benggala Barat dan sekitarnya untuk mengecam pembunuhan di sebuah rumah sakit yang dikelola pemerintah, menuntut keadilan bagi korban dan tindakan keamanan yang lebih baik. Dokter berusia 31 tahun itu ditemukan tewas pada hari Jumat. Polisi mengatakan dia telah diperkosa dan dibunuh, dan seorang relawan polisi kemudian ditangkap terkait dengan kejahatan tersebut. Protes tersebut terjadi pada hari Selasa dengan lebih dari 8.000 dokter. Demikian berita dunia dari VOA Washington. Saya Leonard Triana. Pendengar, imigrasi merupakan salah satu isu utama dalam pemilu Presiden AS mendatang. Ketika berkampanye, Wakil Presiden Kamala Harris membanggakan pencapaiannya sebagai seorang jaksa, sementara mantan Presiden Donald Trump menyerang kebijakan pemerintahan saat ini dan menjanjikan deportasi massal bagi imigran gelap. Berikut laporannya. Dalam kampanyenya, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris menyoroti rekam jejaknya sebagai seorang jaksa, jaksa distrik, dan jaksa agung negara bagian California. I went after transnational gangs, drug cartels, and human traffickers that came. Saya memburu geng transnasional, kartel narkoba, dan pelaku perdagangan manusia yang masuk ke negara kita secara ilegal. Saya mengadili mereka dari kasus ke kasus dan saya menang. Sementara itu, saat menjabat presiden, Donald Trump membangun tembok perbatasan baru sepanjang lebih dari 80 km, mengurangi jumlah maksimal penerimaan pengungsi setiap tahun ke level terendah, serta menerapkan kebijakan yang memisahkan anak-anak dari orang tua mereka. This November, the American people are going to compare these records and they're going to tell Bordazar Harris. November ini rakyat Amerika akan membandingkan rekam jejak ini dan mereka akan mengatakan, Bordazar Harris, Anda telah gagal. Anda aib bagi negara kami. Anda dipecat. Imigrasi menjadi isu panas dalam pemilihan presiden kali ini. Survei Chicago Council menunjukkan bahwa 50% responden mengatakan imigran dalam jumlah besar menjadi ancaman bagi Amerika Serikat. Karena Kongres Amerika gagal mengesahkan undang-undang reformasi keimigrasian, bangsa Amerika harus tetap bergantung pada kebijakan dan peraturan eksekutif, siapapun presidennya. Pengacara keimigrasian Corey Foreman mengatakan, dalam suasana politik saat ini, kebijakan eksekutif tidak ideal karena akan selalu mendapat gugatan. Dan Kongres kita pun tidak bersedia mengambil tindakan. Harris berjanji akan mendukung rancangan undang-undang keamanan perbatasan sambil menyoroti peran Trump ketika RUU bipartisan yang diajukan Senat Amerika gagal disahkan awal tahun ini. He tanked the bipartisan deal because he thought it would help him win an election. Ia menggagalkan kesepakatan bipartisan karena ia menganggap hal itu akan membantunya memenangkan pemilu, yang menunjukkan betapa Donald Trump tidak peduli pada keamanan perbatasan. Ia hanya memedulikan dirinya sendiri. Sekutu Trump di Partai Republik telah mendesaknya untuk fokus pada bidang-bidang di mana ia dianggap lebih unggul daripada Harris, terutama soal imigrasi.
Ia masih menyerukan deportasi imigran gelap dan mengkritik pemerintahan Biden-Harris yang ia sebut menerapkan kebijakan perbatasan yang terbuka. With your vote, inflation will stop. The illegal aliens will be turned back. They're not coming. Dengan suara Anda, inflasi akan berhenti. Imigran gelap akan dipulangkan. Mereka tidak akan datang dan kita akan menghentikan mereka. Untuk Alan Barros, saya Rifan Dwi Astono, VOA Washington. Pendengar, para pengkritik Wakil Presiden Kamala Harris kini menggunakan gendernya sebagai alat pengecam dengan mengatakan, baik secara halus maupun terang-terangan, perempuan tidak dapat memegang jabatan paling berkuasa di dunia bebas. Pakar gender mengatakan mereka yang mencela Harris juga menyerang rasnya. Laporan Anita Powell dari Gedung Putih, saya sampaikan berikut ini. Upaya Wakil Presiden Kamala Harris untuk menduduki jabatan tertinggi di AS dihadapkan pada serangan seksis yang menyerang kehidupan cinta, pakaian, dan bahkan cara tertawanya yang khas, yang menurut para ahli merupakan ciri-ciri klasik prasangka buruk terhadap perempuan atau misogyni. Harris berupaya membalikkan narasi ini yang telah berlangsung selama lebih dari 1 abad sejak pertama kali seorang perempuan Amerika mencalonkan diri sebagai presiden. Namun para pakar mengatakan Harris menghadapi tantangan tambahan yang tidak bisa dihindari, yaitu ras campurannya. Mantan Presiden Donald Trump, calon presiden dari Partai Republik, mengatakan, She was always of Indian heritage and she was only promoting Indian heritage. I didn't know she was Dia black. keturunan India dan hanya mengenalkan keturunan Indianya. Saya tidak tahu kalau ia berkulit hitam sampai beberapa tahun lalu ketika ia tiba-tiba mengaku sebagai kulit hitam. Dan kini, ia ingin dikenal sebagai keturunan kulit hitam. Jadi saya tidak tahu apakah ia orang India atau kulit hitam. Menurut para pakar, hal itu adalah contoh klasik dari misogynoir, sebuah bentuk misogyni yang ditujukan pada perempuan kulit hitam. Nadia Brown adalah profesor ilmu pemerintahan dan direktur program studi perempuan dan gender di Georgetown University. Misogynoir is the horrible hybrid between sexism and racism. Misogynoir adalah perpaduan mengerikan antara seksisme dan rasisme yang secara khusus ditujukan kepada perempuan kulit hitam. Hal ini berakar pada stereotip tentang perempuan kulit hitam dan digunakan untuk mencemoohkan kelompok itu. Serangan-serangan ad hominem seperti itu telah mendorong beberapa pengecam Harris yang paling keras dari Partai Republik untuk mencoba mengendalikan narasi ini. Ketua DPR Mike Johnson dari Partai Republik mengatakan, This is not personal with regard to Kamala Harris and her Ini bukan masalah pribadi Kamala Harris dan etnisnya serta jenis kelaminnya. Tidak ada hubungannya sama sekali. Sejak perempuan memenangkan hak untuk memilih pada tahun 1920, kehadiran mereka dalam pemilihan presiden meningkat. Puspita Sariwati, VOA, Washington. The Voice of America, VOA. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN kembali mencatat defisit pada Juli tahun ini dengan jumlah lebih besar dibanding bulan sebelumnya. Meski demikian, pemerintah menganggap anggaran negara ini masih terkelola dengan baik. Reporter VOA Gita Intan melaporkannya. Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kinerja APBN hingga Juli 2024 mencatat defisit 93,4 triliun rupiah. Realisasi tersebut setara dengan 0,41% terhadap PDB. Angka defisit ini kian melebar dari defisit pada Juni yang tercatat 77,3 triliun rupiah. Defisit pada anggaran negara ini terjadi karena penerimaan negara yang lebih kecil dibandingkan dengan belanja negara. Defisit kita di 93,4 triliun itu memang kalau dilihat dari APBN defisitnya target posturnya 522,83. Bulan ke-7 masih relatif baik, 0,41% dari GDP. Defisit kita di dalam APBN adalah 2,29% dari GDP. Jadi ini masih relatif on track. Menkyu menjelaskan pendapatan negara hingga Juli mencapai 1.500
545,4 triliun rupiah atau 55,1% dari target yang telah ditetapkan dalam APBN tahun ini. Capaian penerimaan negara ini turun 4,3% dari periode yang sama pada tahun lalu. Meski begitu, penurunan penerimaan negara kontraksinya lebih baik dibandingkan dengan bulan lalu yang terkoreksi 7%. Sri Mulyani mengatakan belanja negara hingga akhir Juli 2024 dilaporkan mencatat 1.638,8 triliun rupiah atau 49,3% dari pagu anggaran. Dijelaskannya, pertumbuhan belanja pemerintah sampai pada bulan ke-7 tahun ini konsisten tinggi dengan belanja Juli naik 12,2% dari periode yang sama pada tahun lalu. Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede mengatakan turunnya penerimaan negara sehingga berimbas defisit ini disebabkan karena pendapatan yang terkoreksi di berbagai sektor. Ia menjelaskan ada beberapa sektor yang masih berkontribusi dengan baik terhadap penerimaan negara seperti pajak penghasilan atau PPH. Namun sektor-sektor lain seperti pertambangan dan pengolahan terkoreksi. Selain itu, ia menilai belanja pemerintah tahun lalu tidak semasif tahun ini. Apalagi lanjutnya, tahun 2024 ada penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden yang menyebabkan belanja pemerintah naik secara signifikan. Meski defisitnya kian melebar seperti yang sudah dipaparkan oleh Menkyu sebelumnya, kata Joshua, pemerintah tidak akan melakukan penerbitan SBN atau obligasi negara untuk menambah defisit anggaran negara tersebut, melainkan menggunakan saldo anggaran lebih atau SAL. Ia pun memperkirakan defisit APBN 2024 akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan target yang sudah dipatok oleh pemerintah di level 2,29%. Ini pun juga menggambarkan bahwa foreign investor ataupun investor pada umumnya melihat defisit kita ini mestinya sih for sure akan lebih melebar dibandingkan 2023 ya, karena belanjanya pun juga kan udah meningkat cukup tajam ya di tahun ini ya. Oleh sebab itu saya pikir sih mungkin forecast dari kita sih sebenarnya untuk akhir tahun ini defisitnya ini mestinya masih akan berkisar di kisaran 2,5-2,6. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.